Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Amir Matika. Masih tetap bersama MKMP Matematika SMP Kabupaten Klaten. Kali ini kita akan membahas bagaimana request, yaitu untuk dibahaskan soal latihan ujian sekolah khususnya bagi kelas 9. Ini bagian yang pertama. Bagaimana pembahasan latihan ujian sekolah, kita ikuti berikut ini. Yang pertama, diberikan 9 kartu bilangan seperti pada gambar berikut. Jadi kartu bilangan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Amir diminta untuk mengambil 3 buah kartu, sehingga jumlah bilangan dari ketiga kartu tersebut 15. Ada berapa banyak cara berbeda yang mungkin. Jadi kita ngambil 3 kartu itu, kalau dijumlahkan bilangan pada kartu itu adalah 15. Yang pertama 195. Kalau yang terambil kartu nomor 1, yang lain harus jumlahnya 14, sehingga diantaranya 95, 86, sehingga ini jumlahnya 15. Kemudian kalau kartu yang terambil misalnya kartu nomor 2, berarti kalau 2 yang lainnya harus berjumlah 13, 94, kemudian 8 dan 5, 7 dan 6, sehingga jumlahnya ini 15 semua. Kemudian kalau yang terambil kartu 3, nomor 3, berarti yang lain harus jumlahnya 12, diantaranya 84, kemudian 7 dan 5. Kemudian kalau yang terambil kartu nomor 4, maka yang lain harus berjumlah 11, yaitu 4, 6, 5. Nah, tidak mungkin yang lain 7, 4 tidak bisa, karena 4 di sini sudah ada. Kalau misalnya 9 dan 2 sudah di sini, 294 sudah. Sehingga ada berapa, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 cara, sehingga jawaban yang benar adalah D. Kemudian nomor 2, masih gambar soal nomor 1 tadi. Di sini Amir mengambil 4 kartu untuk membentuk 2 buah bilangan pecahan, di mana pembilang selalu kurang dari penyebutnya. Nilai terbesar dari penjumlahan bilangan pecahan tersebut adalah penjumlahan bilangan pecahan yang terbesar nilainya jika diperoleh 2 pecahan terbesar yang bisa terbentuk. Ya, pecahan yang bisa terbentuk banyak sekali. Misalnya 1/2 dengan 2/3. Ini selalu kalau kita bandingkan setengah dengan 2/3, besar 2/3. Ya, kita cek, dikalikan silang aja, 3 kali 1 3, 2 kali 2 4. Nah, besar yang ini. 2/3 dengan 3/4, besar 3/4. Kita cek 4 kali 2 8, 3 kali 3 9, besar yang kanan. Kemudian 3/4 dengan 4/5. Kalau kita bandingkan 5 kali 3 15, 4 kali 4 16. Begitu seterusnya, sehingga pecahan terbesar adalah 8/9. Kemudian yang kedua 6/7, sehingga jumlah 2 pecahan yang terbesar adalah 8/9 dan 6/7. Kalau kita jumlahkan, kita sekali silang, 7 kali 8 56, 9 kali 6 54. Penyebutnya 9 kali 7 63. 56 ditambah 54 diperoleh 110, sehingga 110/63, sehingga jawaban yang benar adalah D. Sekarang nomor 3. Dari gambar soal nomor 1, nah ini gambar soal nomor tadi, jika diambil 2 buah kartu secara acak, berapakah peluang terambilnya 2 buah kartu yang jumlah bilangannya bernilai 9? Maksudnya, nah kalau kita ambil 2 buah kartu yang bernilai 9, ada kemungkinan 1 dengan 8, bisa 2 dengan 7, bisa 3 dengan 6,
bisa 4 dengan 5. Kalau 5 dengan 4 ya sama aja, kan diambil 2 kartu sekaligus, berarti ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kemungkinan. Sekarang peluangnya mestinya kita bandingkan dengan seluruh banyaknya anggota sampel, ruang sampelnya. Nah, kalau kita ambil 2 kartu, banyak sekali pasangannya. Misalnya 1 bisa pasangan dengan 2, bisa pasangan dengan 3, 1 dengan 4, 1 dengan 5, 1 dengan 6, dengan 7, dengan 8, dengan 9. Ini baru kartu 1. Nah, nanti kartu 2 juga 2 dengan 3, 2 bisa dengan 4, 2 dengan 5, dengan 6, 7, 8, 9. Begitu seterusnya ya. Nanti 3 dengan 4, 3 dengan 5 dan seterusnya ya, sampai 3 dengan 9. Sehingga begitu seterusnya sampai terakhirnya 8 dengan 9 terakhir. Nah, ada berapa banyak ini? Nah, kita hitung NS-nya. Kita lihat 1 ini mempunyai pasangan selain 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga NS-nya yang pertama 8. 8 itu pasangan dari 1 ini sebanyak 8. Kemudian 2 mempunyai pasangan sebanyak berapa? Nah, selain 1 dan 2, nah, berarti ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 7 ya. Kemudian 3 mempunyai pasangan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu seterusnya ya. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terakhir 1 ini 8, pasangannya hanya 1 yaitu 9. Maka jumlah ini berapa? Nah, kita jumlahkan aja. Kalau 8 kita pasangan dengan 1, kemudian 7 dengan 2, 6 dengan 3, 5 dengan 4, sehingga masing-masing ini jumlahnya 9. 7 dengan 2 9, 6 dengan 3 9, 5 dengan 4 9, sehingga 9-nya 4 kali 9 36. Sehingga peluang dari kejadian tadi adalah 4/36. Kalau disederhanakan 1/9, sehingga jawaban yang benar adalah A. Kita lanjut nomor 4. Kita perhatikan gambar berikut, kolam renang ya, di mana lebarnya 3 meter, kedalamannya 1 meter, volumenya 18 meter kubik. Pompa A debitnya 15 liter per menit, pompa B 10 liter per menit. Pernyataan berikut yang benar kecuali, berarti mencari yang salah ya. Sekarang pernyataan A, debit air pompa A adalah 900 liter per jam. Di sini di soal diketahui 15 liter per menit. Nah, kita jadikan 1 jam itu 60 menit, maka ini kita kalikan 60 kalau dibuat dalam jam ya, berarti 15 kali 60. 60 kali 15 adalah 900 liter dalam 1 jam. Kemudian pompa B, berarti ini benar ya. Debit A 900 liter per jam benar. Pompa B sekarang ini 10 liter per menit ya, kita kalikan 60 kali 10 600 liter dalam 1 jam atau 60 menit, sehingga pernyataan B juga benar. Kemudian volume kolam itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya P kita belum tahu, kemudian lebarnya 3, dalamnya 1, sama dengan 18 meter kubik. 3 kali 1 3, sehingga P nya 18 dibagi 3 diperoleh 6, jadi panjangnya 6 meter. Maka pernyataan C ini juga benar. A benar, B benar, C benar. Berarti yang salah mestinya D. Nah, D kesalahannya di mana? Volumenya itu adalah 18 meter kubik. Kalau diubah ke liter maka 18.000 liter, bukan 1.800 liter. Maka yang salah yang D. Maka jawabnya adalah D. Nomor 5. Jika pompa A dan pompa B digunakan secara bersamaan, maka waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam renang tersebut dari kosong hingga penuh adalah, kita tahu tadi pompa A debitnya 900 liter 1 jam, pompa B 600 liter dalam
1 jam. Kalau digunakan bersama-sama, maka pompa A dan B dalam 1 jam 900 tambah 600 1500 liter, itu 1 jam. Kita ingat volume kolam renang tadi 18.000 liter. Ini 1 jamnya pompa A dan B 1.500 liter. Berapa jam waktunya? Tinggal bagi 18.000 dibagi 1.500, maka akan kita peroleh 180 bagi 15 itu 12, sehingga jamnya 12 jam. Sehingga yang benar adalah B. Nomor 6. Pada pukul 5 kolam diisi menggunakan pompa A dan B secara bersamaan sampai pukul 11. Kemudian istirahat 30 menit. Ketika mulai dilanjutkan, pompa B rusak sehingga pengisian hanya menggunakan pompa A. Pukul berapa kolam tersebut penuh? Nah, kita mulai dulu tadi waktu yang digunakan untuk pompa A dan B bersamaan dari pukul 5 sampai pukul 11 itu 6 jam. Nah, selama 6 jam kedua pompa A dan B berarti bisa mengisi airnya, kalau 1 jamnya 1.500 liter, berarti selama 6 jam 6 kali 1.500 liter diperoleh 9.000 liter. Nah, ini selama 6 jam pompa A dan B. Nah, sekarang volume kolam renang tadi kan 18.000, sehingga yang belum terisi 18.000 dikurangi yang sudah terisi 9.000, maka masih 9.000 liter. Ini yang harus diisi. Nah, 9.000 liter ini dilanjutkan diisi dengan hanya pompa A saja karena yang berusak. Padahal pompa A tadi 900 liter per jam debitnya, maka tinggal bagi waktu yang diperlukan 9.000 dibagi 900 diperoleh 10, jadi selama 10 jam. Ya, karena mulainya tadi pukul 11 istirahat 30 menit, berarti 11.30 ditambah 10 jam, sehingga selesai pada pukul 21.30. Sehingga jawaban yang benar B. Nomor 7. Tabel berikut menggambarkan banyak penduduk di 5 desa. Diketahui bahwa banyak penduduk desa maju adalah 1.500 jiwa. Perbandingan banyak penduduk desa damai dengan jumlah seluruh penduduk 5 desa adalah 1 banding 3. Banyak penduduk desa damai berapa? Nah, kita pahami ini pada desa maju ini gambarnya ada 6, tentram ini ada 2, damai ada 8, kemudian desa suka ada 4, makmur belum terisikan, ada tapi belum, kita yang nanti tugasnya mencari. Sekarang yang ditanyakan dulu desa damai, gambarnya ada 8, sementara desa maju yang diketahui itu jumlah penduduknya 1.500, ya. Maka dengan menggunakan perbandingan desa damai berarti 8 dibanding 6, ya. 8 banding 6 kali 1.500. 1.500, 150 dibagi 6 diperoleh 25, 25 kali 8 200, nolnya masih 1 sehingga 2.000, sehingga penduduk desa damai adalah 2.000 jiwa. C. Sekarang nomor 8, masih dengan tabel yang sama. Berdasarkan data tersebut, berapa banyak penduduk desa makmur? Nah, di desa makmur belum tahu kita ini berapa gambarnya yang mewakili, tapi kita informasi dari soal ini bahwa perbandingan penduduk desa damai dengan seluruhnya, jumlah penduduk desa damai dengan jumlah seluruh penduduk 5 desa 1 banding 3. Berarti kalau di desa damai 8 berarti jumlah seluruhnya, ya, karena 1 banding 3 berarti seluruhnya 3 kalinya penduduk desa damai, berarti 3 kali desa damai, 3 kali 8 24. Jadi jumlahnya ini harus
24. Nah ini kita kalau 6 tambah 4 10, 2 dengan 8 10, baru 20. Supaya 24 berarti desa makmurnya ini 4 juga. Nah, sehingga jumlahnya 24. Berarti untuk menghitung jumlah penduduk desa makmur dengan perbandingan aja, berarti 4 dibanding 6 kali 1500. 150 tadi disederhanakan dibagi 6 diperoleh 25. 25 kali 4 100, ini masih 01 sehingga hasilnya 1000, sehingga penduduk desa makmur 1000 jiwa. Lanjut nomor 9. Perhatikan motif batik ini. Potongan pertama, kedua, ketiga ini adalah motif kapal, sedangkan yang gambar ini adalah motif burung. Banyak motif kapal dan motif burung pada potongan ke-9 berturut-turut adalah, kita cari polanya dulu. Potongan pertama ya, ada potongan gambar kapal, kemudian gambar burungnya. Potongan pertama kita hitung, ini kapalnya 1 2, ada 2. Nah, kemudian burungnya 1 2 3 4 5 6, ada 6. Nah, kemudian potongan yang kedua, potongan kedua kapalnya kita hitung 1 2 3 4, ada 4. Sedangkan burungnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ada 9. Sekarang potongan ketiga, kapalnya 1 2 3 4 5 6, ada 6 ya, potongan ketiga ada 6. Sedangkan burung, motif burungnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ada 12. Nah, pertanyaannya potongan ke-9 berapa? Nah, kita cari polanya. Potongan 1 kan motif kapalnya 2, kalau 2 sini 4, kalau 3 6. Berarti ini ternyata hanya dikalikan 2 ya, semua kalikan 2. Nah, kali 2, 2 kali 2 4, 1 kali 2 2, 3 kali 2 6. Berarti kalau potongan ke-9 gambar motif kapalnya ya 9 kali 2 18. Sekarang gambar burungnya. Nah, gambar burungnya, kalau sini 1, di sini 6, kalau 2 9, kalau 3 12. Ya, kita tahu 6 itu 3 kali 2, 9 itu 3 kali 3, ini 12 3 kali 4. Kita perhatikan ya, kalau di sini potongan 1, ini 3-nya kali 2. Kalau potongan 2, 3-nya kali 3. Potongan ketiga, 3-nya kali 4. Sehingga di sini selalu pada potongan ditambah 1. Kalau sini 1, sini 2, 2 sini 3, kalau sini 3 sini 4. Berarti kalau di sini 9, maka di sini 10, sehingga 3 kali 10. 3 kali 10 diperoleh 30, sehingga jawaban yang benar 18 dan 30. Jawabnya yang A. Nomor 10. Berdasarkan gambar soal nomor 9, gambar tadi ya, selisih banyak motif kapal dan motif burung adalah 20, terjadi pada potongan keberapa? Nah, kita cari polanya dulu. Kita ini selisihnya berapa kapal dan burung? 2 dengan 6 selisihnya 4. 4 dan 9 pada potongan 2 selisihnya 5. Kemudian potongan ketiga 6 dan 12 selisihnya 6. Ini potongan pertama, kedua, ketiga. Sekarang kalau selisihnya 20, nah, kita tahu ini 4, kalau sini 4 sini 1, kalau 5 2, 6 3, berarti berkurang 3 ya, selisihnya 3. 4 kurangi 3 1, 5 kurangi 3 2, 6 kurangi 3 3. Berarti kalau selisih motif kapal dan burung itu ada 20, berarti tinggal potongannya ya, ini tinggal kurangi 3, 20 kurangi 3 diperoleh 17, sehingga adalah terjadi pada potongan yang ke-17, sehingga jawaban yang benar adalah C. 11. Perhatikan gambar berikut.
berapakah luas daerah yang diarsir. Ya, kita perhatikan ini dari 4 persegi ya, masing-masing sisinya panjang sisinya 5. Nah, kita perhatikan daerah yang diarsir ini adalah persegi dikurangi 1/4 lingkaran, sama dengan ini. Nah, yang putih ini tidak terang ini sama, persegi dikurangi 1/4 lingkaran, sehingga ini luasnya sama. Nah, ini kita bisa tempelkan ke sini ya, kita jadikan menjadi begini. Nah, ini yang tadi terarsir kita pindahkan ke sini. Kemudian segitiga ini ternyata juga sama dengan ini ya, sama luasnya, sehingga kita pindahkan ini ke sini menjadi seperti gambar yang di samping, sehingga ternyata luas daerah yang diarsir itu sama dengan 1 persegi ini, sehingga luasnya 5 kali 5 25. Jawabnya yang A. Nomor 12, gambar. Nah, ini baju dengan diskon 15%. Asna membayar baju ke kasir dengan 1 lembar 100 ribuan dan 1 lembar 10 ribuan. Ternyata mendapat pengembalian 4 lembar uang 2 ribuan. Harga labelnya ini berapa? Nah, sekarang kita tahu kalau diskonnya 15%, berarti bayarnya 85%. 100% dikurangi 15% karena dipotong. Nah, sehingga tinggal bayar 85%. Nah, bayarnya tadi kan menggunakan uang 100-an ribu dan 10-an ribu, maka 110 ribu, tetapi dapat pengembalian 4 lembar uang 2 ribuan, berarti mendapat pengembalian 8 ribu, sehingga bayarnya sebesar 102 ribu. Nah, berapa harga labelnya? Harga label itu kan masih 100%, belum ada diskon, maka bandingannya 100 banding 85 setelah didiskon tadi. 100 banding 85 kali 102 ribu. Kita sederhanakan, 100 dengan 85 sama-sama dibagi 5, ini diperoleh 20, ini bagi 5 17. 102 dibagi 17 bisa, yaitu akan diperoleh 6, sehingga 20 kali 6 120, ini nolnya 3, jadi 120 ribu, sehingga jawaban yang benar adalah D. Nomor 13, dari penjual baju pada soal nomor 12 tadi ya, masih terkait tadi, ternyata pemilik toko masih mendapat untung 20%. Berapa harga beli baju tersebut? Jadi harga jualnya tadi kan ternyata 102 ribu, walaupun labelnya 120, tapi mendapat bayarannya nanti dari pembeli 102 ribu. Nah, kemudian untungnya ternyata mendapat untung 20%. Berarti dulu belinya berapa toko itu? Nah, kalau untung 20% berarti jualnya tadi 120%, karena 100% tambah untung 20%. Nah, berapa harga beli? Harga beli itu 100%, maka harga belinya 100 banding 120 kali 102 ribu. Kita sederhanakan, ini sama-sama dibagi 20 ya, ini dapat 5, 120 bagi 20 dapat 6, 102 dibagi 6 diperoleh 17, sehingga 5 kali 17 85, nolnya 3, sehingga 85 ribu. Jawaban yang benar D. Oke, nomor 14, perhatikan gambar. Jika diameter tempat air minum pada gambar berikut adalah 6 cm, berapakah volume airnya? Diameternya 6, berarti jari-jarinya 3. Ya, kita perhatikan volume ini adalah gabungan antara setengah bola dan tabung. Volume setengah bola berarti setengah kali volume bola, 4/3 pi r pangkat 3. Sedangkan volume tabung pi r kuadrat T. Nah, ini kita sederhanakan, setengah dari 4 ada 2, jadi 2/3 pi, r nya tadi 3 ya, 3 ditambah pi, r nya 3 kali 3, t nya 4. Kita sederhanakan, 3 dengan 3, kemudian ini masih 3 kali 3 9 kali 2, sehingga 18 pi
Ini 3 kali 39 kali 4 36 pi. 18 pi ditambah 36 pi diperoleh 54 pi, sehingga jawaban yang benar adalah C. Sekarang nomor 15. Gambar berikut adalah tempat air minum pada gambar soal nomor 14 tadi. Kemudian posisinya dibalik seperti ini, sebelah kanan. Maka berapakah tinggi air pada yang sebelah kanan ini? Tadi ini 4 ya. Nah, sekarang ini jadi tingginya berapa? Tentu naik lebih dari 4, karena volume setengah bola ini menjadi volume tabung, sehingga airnya naik. Menjadi berapa? Kita ingat bahwa tadi jari-jarinya adalah 3. Nah, kemudian volume airnya tadi 54 pi. Nah, kita cari aja ini volumenya, ini ada 54 pi. Volume tabung itu adalah pi r kuadrat, T sama dengan 54 pi ini. Nah, volume tabung. Nah, nanti T nya bisa dihitung, R nya 3, sesama pi kita sederhanakan. Kemudian R nya 3 ya, berarti 3 kali 3 kali T sama dengan 54. 3 kali 3 9, sehingga 9 T sama dengan 54. T sama dengan 54 dibagi 9 diperoleh 6, sehingga jawaban yang benar adalah B. Oke, demikian pembahasan soal ujian sekolah bagian yang pertama ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa dipahami. Kalau masih ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih atas atensinya, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yang belum silahkan subscribe dan tombol loncengnya dibunyikan. Terima kasih, salam sehat, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.